Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semuanya dalam keadaan baik, sehat tanpa kurang suatu apapun, dan semoga kita ditolong Allah, dijaga Allah, dan dilipat gandakan rezekinya. Nah, kita melanjutkan dari pertemuan yang lalu. Kalau di kelas ini di subbab aturan pencari turunan udah selesai ya. Nah, ada sedikit yang diulang di sini, ada operasi perkalian untuk mengingat kembali. Jadi di sini kalau operasi perkalian sama operasi pembagian cenderung, kalau dari rumus yang saya berikan cenderung sama ya. Kalau misalkan yang di buku ini agak sedikit beda redaksinya, tapi sebenarnya sama saja. Nah, kalau yang saya berikan di sini menggunakan rumusnya F aksen X, jadi F aksen dikali G lalu ditambah F G aksen atau FG. Karena perkalian ini ditambahkan, lalu yang pertama diturunkan si F-nya, yang kedua itu G-nya. Tinggal dirapikan seperti ini. Jadi F aksen X dikali GX ditambah Fx dikali G aksen X, gitu kan. Nah, seperti itu. Itu dari segi rumus perkalian. Nah, kalau di sini ada contoh. Ini kemarin di kelas yang hari Senin, di buku ternyata dalam tanda kutip agak lucu. Dia minta bahwa cari turunan dari fungsi ini. Kita tahu sendiri ada dua fungsi, ini yang pertama, ini yang kedua, artinya ini perkalian. Di sana suruh menggunakan rumus perkalian ya, berarti rumus yang barusan yang di atas. Cek juga jawabannya menggunakan masalah yang penyelesaian masalah menggunakan cara yang lain gitu ya. Nah, kalau menggunakan rumus yang tadi ini seperti biasa, tinggal cari turunannya. Kalau misalkan di buku dia langsung, sebentar pakai warna apa ya, hijau. Kalau di buku kalau di buku jawabannya langsung, tetapi kalau misalkan yang saya itu pakai pemisalan. Pak, apakah beda? Ya sama aja. Kok jalan sendiri? Jalan sendiri guys. Oke. Kita ke bawah, kan bablas tadi ya. Nah, di sini kalau di buku dia langsung ya, jadi penulisannya pakai dx dari fungsi yang diturunkan. Agak saya zoom, agak ini ya, kalau lagi ngantuk agak nggak kebaca ya, padahal ini ada sesuatu yang beda, yaitu ini fungsi yang pertama, dx ini fungsi yang kedua, dx dimulai dari x sampai sini ini fungsi kedua, lalu ditambahkan, berarti yang sebelah sini ini suku pertama ya, karena dipisahkan oleh tambah. Lalu suku yang sebelah kanan ini fungsi yang pertama, dx ke kanan ini fungsi kedua. Tapi karena kadang gitu ya, pengalaman saya kalau lagi agak ngantuk, agak kurang konsentrasi, sehingga kalau misalkan saya cenderung menggunakan yang model ini. Jadi dimisalkan si fx-nya apa, kita turunkan, didapatkan fx-nya apa. Nah, jelas f aksen x-nya apa. Lalu si gx-nya apa, g aksen x-nya kita temukan. Jadi di sini ada 4 fungsi ya, fungsi fx, fungsi f aksen x, fungsi gx, dan fungsi g aksen x. Masukkan ke rumusnya ya, yang mana tadi f aksen g ditambah f g aksen gitu ya rumusnya.
lebih singkat lagi jadinya seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan F aksen itu berarti yang ini. Nah, 6X ini sudah ditulis. Lalu GX-nya ini. Nah, GX nih. Lalu Fx-nya X 3X pangkat 2. Lalu G aksennya yang ini ya. Jadinya seperti ini. Lalu disederhanakan. Nah, karena kalau di UAS nanti sampai sini aja cukup. Karena memang di sini disuruh problem different way, jadi ini mau nggak mau harus disederhanakan. Nah, ini sudah disederhanakan sampai sini ya ceritanya. Lalu kita menggunakan different way. Nah, kalau misalkan kita melihat fungsi ini yang di pikiran kita adalah secara aljabar. Jadi, kalau bentuknya aljabar memang trik-trikannya nggak jauh dari operasi aljabar. Pokoknya di macam-macam lah ya. Jadi intinya nanti rumus turunan itu sebenarnya dia menurunkan tanpa mengoperasi aljabar. Nanti semakin sana. Contohnya nanti minggu depan ada aturan rantai. Nah itu nggak perlu menggunakan operasi perkalian. Nah, operasi perkalian itu yang pakai rumus tadi. Nah, kita nggak perlu pakai rumus yang lebih sulit. Jadi kayak gini, contoh mana ini kursornya. Nah, misalkan ada dua fungsi A sama B ya, fungsinya F sama G lah ya. Kan kalau kayak gini, kalau kita nggak tahu perkalian, kita pakai aljabar. Nah, seperti ini. Jadi, ada dua perkalian, jadi 3x kuadratnya itu kali yang 2x pangkat 4, lalu 3x kuadratnya dikali min x. Yang kedua min 5-nya dikali 2x pangkat 4, min 5 dikali min x. Nah, hasilnya seperti yang di kanan ini. Nah, itu secara aljabar ya di faktor pemfaktoran dan seterusnya lah. Seperti itu operasi penyederhanaan aljabar. Kadang disederhanakan, kadang disingkat dan seterusnya lah ya. Pokoknya operasi secara aljabar. Nah, kalau misalkan kita tahu rumusnya, ini nggak usah operasi aljabar. Makanya operasi yang kedua yaitu perkalian. Nah, pada contoh ini kita bisa melihat bahwa ini ada 4 baris, baru jawabannya ketemu dan ini sama ya. Nah, jawabannya di sini. Kalau di slide sebelumnya ini memang 4 baris di sini, cuma pemisalannya juga ada. Jadi ini cenderung kelihatan lebih banyak. Nah, kok Pak rumusnya malah lebih pendek gitu sih perkalian. Nah, itu soalnya aja. Kalau misalkan ini soalnya dalam satu fungsi fungsi yang kiri ada tiga tiga suku aja, ya akan lebih panjang lagi. Apalagi yang kanan misalkan 3 suku, 3 kali 3 ada 9 suku di baris pertama, ya tambah repot ya. Nah, lalu nanti yang minggu depan ada aturan rantai. Nah, aturan rantai itu sebenarnya bisa dikerjakan tanpa menggunakan aturan rantai, bisa menggunakan aturan perkalian. Aturan perkalian bisa dikerjain nggak usah pakai perkalian tapi aljabar. Intinya sebenarnya semakin tinggi itu semakin penyingkatan ya, balik lagi, yaitu operasi aljabar, balik lagi. Jadi seperti itu, hanya penyingkatan sehingga lebih sederhana dan lebih simpel. Nah, yang kedua di sini seperti minggu lalu kita pelajari ada operasi pecahan ya dari sebuah fungsi, turunan dari fungsi pecahan. Kalau misalkan turunan dari FG gitu ya. Nah, ngapalinnya ya kayak tadi FG dikurangi FG, F aksen G, FG aksen. Karena ini pecahan berarti dikurangi. Dibagi fungsi yang penyebut atau si G-nya dikuadratkan. Nah, kan kayak gini aja sebenarnya. Nanti tinggal ditulis secara lengkap. Nah,
ini cukup mudah sebenarnya ya. Nah, di sini ada fungsi 3x min 5 per x kuadrat plus 7. Nah, mereka diturunkan. Pak, bisa nggak kalau rumusnya itu turunin yang atas dibagi turunkan yang bawah? Secara logika kayaknya bisa, tetapi akan panjang ya, akan panjang. Kalau menurut saya ya, nggak bisa langsung plug dikerjain atas pada bawah, kayaknya nggak bisa. Karena ini berbeda konteks. Pakai rumus sebentar. Tetap rumus perkalian ya, nggak bisa seperti itu. Walaupun ini secara aljabar bisa diotak-atik, ini sudah bentuk sederhananya ya, jadi susah. Kecuali masih ada yang kayak limit dicoret-coret kayak gitu, pembilang sama penyebut, itu lebih pendek ya. Seperti itu. Nah, ini ada contoh soal. Kalau di buku contoh soalnya sederhana. Nah, ini juga ada rumus yang kalau di buku ini dipisahkan karena memang definisi di depan dia pakai pangkat positif. Nah, kalau pangkat positif dia n, tapi kalau kita cara belajar kita kan enggak ya, dx dari x pangkat n dulu itu ya, ini negatif n. Nah, kalau sekarang caranya kita tulis ulang si fungsinya x pangkat n, pangkatnya taruh depan, ini min n, pangkatnya dikurangi 1, kan gitu ya kita ngerjainnya. Jadi kalau misalkan menggunakan algoritma cara menulis seperti itu, ini masih reliable ya, masih benar. Jadi menggunakan yang itu saja. Oke, ya sudah, kita lanjut. Nah, kita sekarang masuk ke fungsi trigonometri ya, turunan dari fungsi trigonometri. Ini mohon maaf agak sedikit cepat ya, tapi ini materinya pendek kok. Materinya pendek, hanya ada 2. Malam ini kita agak cepat ya. Oke, jadi ini turunan fungsi trigonometri. Nah, sebelum dilanjut, ini ada sedikit penyetaraan sudut pandang dulu ya, yang dijelaskan. Makanya kalau di slide itu ada satu slide acak-acakan sebelum ke slide yang sinus cosinus. Nah, ini derivative trigonometric function. Derivative formula dan kayak gini bla 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 bla, nanti ini bisa dibaca sendiri. Ini langsung ke teorema yang pertama. Nah, seperti ini. Sebentar. Kayaknya perlu dikasih slide lagi untuk coretan acak-acakan. Nah, ini teorema yang A ya, dari trigonometric function. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa the function of fx sin x gx cos x, gx sama dengan cos x, keduanya itu fungsi yang dapat diturunkan. Turunan dari fungsi sin x adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Kalau misalkan kita punya notasi turunan dx fx, artinya apa? Derivatif variabel. Nah, variabel x-nya yang ada di fungsi fx. Jadi kalau misalkan kayak gini, ada contoh x pangkat 5, yang diturunin x-nya. Nah, tinggal perhatikan perilakunya ya, ada yang pangkatnya atau misalkan di depannya ada 3. Oh, ini ada pangkat 5, depannya pengali 3, sehingga kalau yang ada 3-nya ya 3 biasa aja. Kalau pangkat 5 berarti pakai rumus yang x pangkat sekian atau 5x pangkat kayak gini ya. Jadi tinggal si fungsi atau si variabel x-nya. Atau lagi kalau kita punya fx-nya itu 3x pangkat 5 ditambah 3x pangkat 4 dikurangi 3x pangkat 2 misalkan. Nah, yang diomongin tetap si x-nya. Ini yang pertama ini diturunkan. Ini suku kedua x-nya yang diturunkan.
Suku yang ketiga, X-nya yang diturunkan. Jadi perilaku X-nya. Nah, kalau sekarang di trigonometri itu beda, paketnya beda. Kan contohnya di sini yang pertama si fx adalah sin x. Oke. Kita penulisan ingat-ingat penulisan dx fx lagi ya. Jadi derivatif dari variabel x. Nah, di sini bukan ngomongin si x-nya, tapi trigonometri fungsinya, yaitu kalau misalkan fx yang diomongin sin x-nya. Jadi sin x bukan x-nya. Jadi bukan turunan dari x, tapi dari turunan dari si sin x-nya. Jadi variabelnya itu sin x ya. Begitupun yang lain, misalkan cos x. Nah, sekarang dia kan baru ngomongin si x nih. Perilakunya gimana? Misalkan fx itu sin x. Nah, ternyata misalkan mereka pangkat 5 gitu kan. Oh, ternyata depannya ada pengali 3 sin x pangkat 5. Atau 3 sin pangkat 5x. Boleh, sama aja ya. Nah, baru seperti itu. Dengan rumus yang sesuai dengan variabelnya. Kalau misalkan seperti ini ya pangkat 5 ya. Ya, nanti kita pelajari. Ada nggak di sini ya? Eh, oh, ini minggu depan. Ini pakai aturan rantai. Karena ini sin x dikali sin x dikali sin x kan gitu ya. Jadi sin x-nya pangkat 3 gitu. Nah, oke. Nah, seperti itu. Balik lagi, kalau yang kemarin yang biasa itu X-nya yang diomongin, tapi kalau sekarang trigonometri itu paket, nggak hanya sin X tapi fungsinya cos X, sin X, tan X atau apa X gitu ya. Seperti itu. Sekarang ngomongin balik lagi ke fungsi trigonometri. Nah, contoh di sini ada fx sama dengan sin X. Yang diomongin bukan X-nya aja, tapi sin X ya. Sehingga di sini kita tahu bahwa dx dari sin X sama dengan apa? Cos X. Nah, dx dari cos X ini min sin X. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh dx dari 3 sin X min 2 cos X. Nah, di sini berarti fx. Nah, ini cara penulisannya menggunakan fx biar baris ke bawah ya. Fx sama dengan 3 sin X min 2 cos X. F aksennya, nah 3-nya nggak usah diturunkan. Turunan sin X, cos X ya, berarti di sini cos X. Lalu cos X, min 2 dulu ya, min 2 ditulis. Turunan cos X, berarti min sin X. Nah, ini dalam kurung min sin X. Minnya taruh depan jadi positif. Jadi positif 2 sin X seperti ini. Nah, kita menggunakan contoh yang lain. Ini contoh yang sederhana, kita cari di buku. Wah, kejauhan. Wah, ini dibalik doang ya. Jangan. Wah, yang ini nomor 2 agak males. Coba nanti ada yang ini enggak apa namanya, contoh yang lebih sederhana. Oh, enggak ada. Ini contoh nomor 2 ini udah uh, lumayan banyak ngomongnya daripada banyak tulisnya. Nah, yang ketiga nih. Oh, oke. Yang contoh yang ketiga, x kuadrat dikali sin x. Nah, Pak, kok x kuadrat sin x jadinya panjang banget? Iya ya. Nah, di sini apa namanya? Ada yang saya ini apa namanya?
garis bawahi bahwa kalau misalkan turunan dari fungsi yang biasa-biasa itu yang apa, bukan trigono ya, yang aljabar biasa, semakin diturunkan biasanya semakin pendek ya. Jadi diturunkan, memang di sini jadi panjang. Nanti kalau diturunkan lagi akan pendek. Kalau diturunkan lagi akan lebih pendek. Tapi kalau fungsi trigonometri nanti diturunkan tambah panjang, diturunkan bisa tambah panjang lagi, bukan tambah pendek. Nah, ini kita coba yang contoh 3 ya. Ini gimana ya? Oh, ini ada. Ternyata ada. Oke, kita nyari contoh yang lain. Nah, ini singkat cerita ini perkalian. Nah, kita cari lah ya. Di contoh soal. Aduh. Nomor 3 ini udah males ya. Oke, yang nomor 2 dulu deh. Nomor 2. Oke. Nah, di sini kita contoh yang ada dulu. Ini x kuadrat sin x. Ini ada dua fungsi. X kuadrat yang pertama, sin x fungsi yang kedua. Ya, kita misalkan fx itu x kuadrat, f aksennya 2x. Gx itu sin x, turunannya cos x. Karena ini fungsi perkalian, nah turunannya berarti pakai rumus perkalian. Nah, tinggal disubstitusiin, selesai. Nah, sekarang kita punya fungsi yang gede kali ya di sini. Crop. Agak apa kalau lihat soal turun fungsi trigonometri itu, kalau saya agak seru-seru, ngeri sedap gitu ya. Karena memang ada kemungkinan dia sifat trigonometri, nah ada kemungkinan dia pakai aturan turunan. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau misalkan yang aljabar, ya memang ada aturan aljabar dan ada aturan penurunan atau fungsi. Nah, cuma memang karena itu familiar jadi nggak masalah. Kalau yang trigonometri agak tidak biasa sehingga ya begitulah. Oke, kita jawab. Dx dari sin kuadrat x sama dengan, berarti nih dx dari sin x kuadrat ya. Berarti dx dari, kalau sin x kuadrat atau kuadrat kebelibetnya. Jadi kalau kuadrat itu artinya kayak gini. Kalau x kuadrat artinya x dikali x kan. Nah, berarti kita bisa menggunakan fungsi yang ini. Sin x dikali sin x. Nah, sehingga di sini f x-nya itu sin x, f aksen x-nya itu cos x, gx-nya itu ya sin x sama ya, g aksen x-nya cos x. Sehingga turunannya ini kan atau perkalian ya. Ya sama, f aksen g ditambah f g aksen. Nah, f aksennya berarti cos x dikali g-nya itu sin x ditambah f-nya itu sin x, g aksennya itu cos x. Atau kalau sinnya terdepan, sin x cos x ditambah sin x cos x. Nah, jadi yang pendek ini sin x kuadrat, jadi sepanjang ini gitu ya. Nah, seperti itu. Perlu sabar. Sabar. Nomor 3 panjang ini nomor 3 guys. Soalnya pendek ya. Coba kita cek jawaban. Kalau saya sih
ngelihatnya itu agak udah ya manusiawi ya males. Kayak nggak apa-apa kita buat namanya juga belajar ya. 24 kita harus semangat guys mencapai kesuksesan guys. Mana ya 24. Mana 24. 24 masih jauh ini kayaknya. Oh 24 tadi nomor 3. Nah ini 23. 24 mana? Nah 24 nomor 3. Wah, kan nomor 3 pendek sekali nih. Sebentar. Soalnya mana? Konsep review. Konsep review 1 2 3. Nah, sekarang ini 1 2 3. Dx sin x sin kuadrat x plus cos kuadrat x sama dengan dx 1 sebenarnya. Ada penipuan ini ya. Paham nggak? Kayaknya di buku ini ada nggak ya? Ntar kita cari ya. Ini sin kuadrat x plus cos kuadrat x sebentar. Ini nggak ada. Sebentar, ini juga nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, itu sudut-sudut istimewa ya. Itu kalau jujur ngerjainnya nggak kayak gitu. Karena beliau yang penulisnya sudah expert, jadi dia nulisnya secara uh, turunan. Oh nggak ada. Kalau di buku aslinya ada nih. Kayak kita coba cari di web ya. Fungsi sudut istimewa trigonometri, coba ya. Coba ada di ini sudut istimewa. Fungsi istimewa kali ya. Mana ya? Wah, kayaknya nggak ada. Coba kita cari di ChatGPT. Fungsi istimewa di trigonometri. Apa? Ini sudut istimewa, ini fungsi-fungsi yang istimewa. Fungsi tangen. Kenapa penting? Iya penting. Apa ya? Kalau di sampel bukunya apa? Ada sebenarnya. Fungsi istimewa seperti sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x sama dengan 1. Ini nulis sendiri ya, pura-puranya nggak tahu nih, malah masih tahu. Oh identitas. Identitas berarti ini, nah ya maksud identitas trigonometri istimewa, identitas trigonometri istimewa ya. Jadi di sini ada, oh, keren ya ternyata, saya baru tahu loh. Dan jangan salah ya, di ChatGPT itu ada matematiknya, Mat GPT kalau nggak salah. Nanti bisa dieksplor ya. Ini bisa diperbesar nggak ya? Kalau sudutnya 0, 0.
Nah, ini ada ini di sebelah kanan ya. Wih, keren ya, saya baru tahu ini loh. Ini kayak lebih bagus daripada GeoGebra ya. Kayak ini sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, nanti kita lanjut ini ya, kita ngomong yang ini. Tapi tadi menjelaskan yang contoh nomor 3 dulu, yang kata saya dia curang. Curang dia. Nggak seru ya. Mana 2 titik section 2 titik 10 kelewat. Nah, ini nomor 3 nih. Jadi si kalau misalkan kita kerjakan secara normal, ini kuadrat. Nah, berarti sebelah sini ini jawabannya si sin kuadrat tadi yang jadinya sin x cos x ditambah sin x cos x. Nah, begitupun yang cos. Nah, yang cos ini jadinya eh, min cos x sin x terus min x cos x kayak gitu. Jadi ada panjang banget gitu ya di sini. Aslinya kayak gitu. Nah, seperti itu. Karena memang ini sudut istimewa, jadi si penulis seperti yang saya katakan pada saat fungsi trigonometri, ini ada dua kemungkinan. Bisa jadi mereka mengerjakan menggunakan sifat trigonometrinya. Yang kedua, menurunkan dengan rumus turunan. Jadi kayak yang nomor 3 ini dia si penulis menggunakan sifat trigonometrinya. Jadi agak nggak seru ya gitu ya. Karena kayak soal jebakan yang kita terjebak di sana gitu ya. Ini ada banyak-banyak ini fungsi istimewa. Ini 1 min cos kuadrat. Kita cari apakah dia istimewa. Aduh, coba. Oh, ini sin kuadrat X per cos kuadrat X plus 1 sama dengan 1 per cos kuadrat X. Ada nggak? 1 per 1 per cos X nih adanya. 1 min. Oke. Mana ya? 1 sin tan X tan kuadrat X plus 1. Ada nggak? Oh, ini sin X cos X malah yang fungsi perkali ada di bawah. Karena memang yang atas nih kayaknya emang dalam tanda kutip ngerjain kita ya. Nah, ini ada yang aneh nih. Ya sama dengan sin X plus sin X per X ya. Oke, nanti dulu lah kita lanjut materi dulu. Nanti baru ngebahas yang itu. Agak lucu-lucu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya di sini ada teorema B. Teorema B, for all point x in the function domain, turunan dari tan x sama dengan secant kuadrat x, turunan dari secant x sama dengan sec x tan x, turunan dari kotangen x sama dengan min kosekant kuadrat x, turunan dari kosekant x sama dengan min kosekant x kotangen x. Nah, seperti itulah ya. Nah, contoh di sini cari turunan x pangkat n dikali tan x untuk n lebih besar dari 1. Ini dibatasi di sini karena ada sesuatu ya. Oke, jadi ini jadinya normal lah ya. Karena memang di trigonometri ini tan x itu daerah asal-asal fungsinya. Nah, kita tanya ChatGPT lagi. Kita belajar bersama ChatGPT. Tolong berikan daerah asal asli fungsi dari tan x. Nah, tan x itu potong sebenarnya. Jadi ada domainnya yang terpotong. Nah, meledak. Ini bahasanya dipaksakan. Untuk menerima tan x, kita tentukan daerah asal domain dengan melihat kapan fungsi tidak terdefinisi. Nah, definisi dasar tan x sin per cos.
Fungsi tidak terdefini pada saat menyentuh cos sama dengan 0. Pada saat cos sama dengan 0, berarti dari 90 gitu ya. Ini 90. Ini berapa ya? Kayak dihitung aja ya. Oke, di sini. Oh, gini ya. Ternyata saya baru menyadari juga ya. Nah, yang membuat tan X itu titik asimptot, kayak kita pakai trigonometri ya, biar trigonometri GeoGebra. GeoGebra. Nah, fungsi tan itu nyeleneh ya. Jadi kita berhati-hati dari fungsi tan X. Kita berlindung dari fungsi tan X ya. Seperti apa aja ya. Oke, nah contohnya di sini. Nah, dia terpotong di daerah sini. Wah, pakainya ini ya. Ngerubah ininya gimana ya? Jadi dia di sinilah ya. Daerah dia terpotongnya di sini di derajat berapa ya? Coba sin X cos X deh. Nah, ini kelihatan nih. Ini ada di sini. Saya kasih titik. Nah, ketika dia 0, itu si tan-nya tidak terdefinisi. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Dia tidak terdefinisi. Seperti itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, sehingga ini sudah dibatasi lah, sehingga ini normal. Nah, ini karena x kuadrat dikali tan x, berarti ini fungsi perkalian, sehingga menggunakan rumus fungsi perkalian. Nah, seperti itu. Seperti itu. Ini tugasnya nomor 40, 42 sama nomor 15. Oke. Oh, berarti nomor 15. Minggu 6. Nanti tinggal dimasukin ke Google Form. Kita ngomongin yang di sini dulu nih, yang lucu-lucu ya. Coba nomor 4 nih. Nomor 4 saya sih agak curiga juga. Kita curiga. Nah, tuh kan. Jadi dia yang saya curigai adalah ada perubahan fungsi yang mana 1 min cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X. Nah, jadi untuk menurunkan fungsi ini kita nggak nulis fungsi ininya, tapi fungsi persamaan lainnya, yaitu sin kuadrat X. Ini ada di mana ya? Tadi yang istimewa-istimewa itu. 1 min cos kuadrat X. 1 min cos kuadrat X. 1 min cos kuadrat X. Nah, ini. Pakai yang ini ya. Jadi ini tukeran aja ya. Identitas dasar. Terus jadi yang diturunkan sin kuadrat X. Oke. Kita lanjut lagi. Soal berikutnya. Secant X. Ini 1 per cos X. Oke. Kayaknya ini pangkatnya aja negatif kayaknya ini. Oh, dia rajin ya. Apa namanya, langsung sebentar. Saya kepikiran kalau misalkan cos pangkat min 1 X diturunkan. Bisa nggak ya? Jadi min sin. Enggak ya? Enggak bisa.
turunan dari kos mesin. Oh, nggak bisa. Oke, kita lanjut. Nomor, kalau ini tan itu sin per kos. Oke, kotangen kos per sin. Oke, sin kos normal, sin tan, tannya nih yang diubah. Tan itu sin per kos, jadi sin kuadrat per kos ini kayaknya nomor 12. Ini sin tan, oh dia langsung tannya diturunin gitu, jadi harus berhati-hati guys, harus apal sifatnya. Oke, nomor 14 nih, 1 min cos nomor 14. Oh, normal ya, X 1 min cos. Oke, ininya turunan dari cos ya, sin. Oke, ada yang aneh lagi nggak ya? Oke, sepertinya tidak ada yang aneh-aneh lagi. Nah, mungkin itu pertemuan malam ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Kok ngeblok gini ya? Coba. Cek ada yang ingin didiskusikan? Sambil absen. Enggak sih Pak. Oke. Turunan trigonometri. Rapli, Hadir Pak. Sahid, Hadir Pak. Vidyan, Hadir Pak. Fikra, Hadir Pak. Debbie, Andi. Hadir Pak. Ini nggak ada suara, tadi masuk pertama dia. Rizky, Hadir Pak. Adi. Pak. Oke, sip. Untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti materi dan rekamannya insya Allah saya berikan. Moga-moga internetnya nggak bermasalah ya. Ini beberapa hari ini nggak ini ya, agak bermasalah ya. Nanti kalau moga-moga lancar saya upload dan saya kirim. Kalau enggak nanti saya cari di wifi yang lain dulu untuk saya upload. Untuk malam ini saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan saya tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih banyak. ini saya tugasnya kirim duluan ya, nanti buat dikumpulin sebelum minggu depan lah ya. Baik Pak. Baik, Ya, Pak. Oke Pak. brush up. Saya matikan dari sini.